hadis Rasulullah Muhammad SAW ini juga masih tentang khutbah Jumat. Biasanya nanti akan disampaikan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Terus bertakwa kepada Allah itu di mana saja. Wa khaliqin nasa bi khaliqin hasan. Dan kalau ada orang berbuat kejahatan, wa atbi sayyi'atal hasanah, itu bisa menghapus secara otomatis. Lalu dengan bahasa bijaksananya kan, yo nek ngapura yo ter nek lali ora, gitu katanya. Itu karena manusia. Tapi bagi Allah, siapa saja maghfirah Allah selalu terbuka. Yang sebelumnya ahli maksiat, yang sebelumnya pencopet, bahkan yang sebelumnya mungkin korupsi dan lain sebagainya, selalu terbuka di tangan Allah untuk diterima taubatnya. Sayangnya adalah harus dengan penuh kesungguhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Asanipun para sesepuh ini sepuh ingkang kawula hormati, Bapak Ibu pengurus PDAI ingkang satuhu dahat kinurmatan, saha Bapak Ibu para rawuh, para lenggah sedaya. Ingkang mugi-mugi antos titi wanci jam punika, senajan to kawontenan matahari menjauh dari bumi ingkang dados sebab beberapa waktu terakhir itu tansaya adem asrep. Bila saking menika pentingnya berjamaah niku supados saya remaket, saya anget. Langkung-langkung Bapak Ibu ingkang qadarullah tahun menika dipun paringi kesempatan kuntur saking tanah suci dari 52 derajat teng mriki turun 32. Medun pinten menika Bapak Ibu? Iya. Saya kuning Bu. Oh, masyaallah. Klambine kuning, saya kuning, mboten ketinggal. Ya, ala kulli hal, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap iman dan Islamnya. Antos dumugi tiji wancinipun kula piyambak dipun panggil panggilan yang terakhir dening Allah Subhanahu wa taala kan di keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Lama sekali tidak berjumpa Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Saya sedaya nggih jangkep. Tambah awet insyaallah. Awet ngajinya, awet ibadahnya, semoga istiqomah, juga berikut kesehatannya. Harapan saya setiap tahun kajeng midanget dawuhipun Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Saya nipun tiyang ingkang saben tahun tambah sudah berganti tahun menika hijriahnya. Karaos mboten bergantinya. 1446 hijriah. Karaos kantos tahunipun. Pripun ling raos ki? Oh, wingi yo. Ya. Wong niki mawon ling ngaji. Supen pengayat nopo itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh-olehnya 1446 Hijriah ini, semoga kaum muslimin makin sadar akan apa?
akan kebutuhan kepastian. Saya ulangi, akan kebutuhan kepastian perihal tanggalan. Perihal apa Bapak Ibu? Tanggalan. Ini menjadi penting. Sebab nopo bagian yang ini saya ceritakan nanti hanyalah kisah obrolan saya dengan jamaah sesama haji yang qadarullah beliau hidup di lingkungan sederek Nahdliyin. Beliau lalu memunculkan komentar begini, Mas, ketoke bedone Muhammadiyah Roen iki mung sithik. Lah pripun Pak Di? Kebetulan lebih tua dari saya. Sembari saya belajar kepada beliau, lalu beliau berkomentar begini, kalau Muhammadiyah itu mengelola umat, mengelola Islam itu kalau menggunakan bahasa sekarang itu seperti IU. Kira IU Bapak Ibu? Ya, event organizer. Jauh-jauh hari, jauh-jauh waktu, bahkan sebelum acara itu ada, makanya istilahnya ropat repet gitu. Rano rapat pokoknya. Jadi acaranya itu matang. Mirip kayak ibu-ibu mungkin punya cucu, punya menantu yang kemarin ini kan masuk tahun ajaran baru. Niku le pengumuman berangkat sekolah itu sudah jauh-jauh waktu, nopo Senin mangkat, Sabtu nembe pengumuman. Jauh-jauh hari. Niku pun le blonjo pun bingungi gitu. Singkat cerita lalu masuk. Nah, nek sederek NU niku mengelola sesuatu dengan model layatan. Perso layatan Bapak Ibu? Iya. Datang tidak diundang. Teko dhewe. Masya Allah. Maka itulah beda metode. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 1446 Hijriah ini semoga menjadi awalan baru. Muhammadiyah telah menetapkan namanya KGHT. Kenapa? Iya. Kalau Bapak Ibu kedandapan itu namanya kaget. Iya. Ini KGHT, Kalender Global Hijriah Tunggal. Apa fungsinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Untuk memastikan ayatnya tersebar sangat banyak. Bagi yang sudah rutinan yasinan harusnya ketemu itu di ayat 37 bahwa langit dan bumi ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang tidak mungkin bergeser. Dan itulah kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena pas kami di Mekah itu jamaah dari Jogja itu masih sambung ke saya Pak, terutama pas hari Sabtu. Qadarullah hari Sabtu itu kan jamaah haji itu baru melaksanakan wukuf di Arafah, karena tanggal satunya Arab Saudi itu mulai hari Jumat. Nah, Jumadaan itu bahasa Indonesia. Kebetulan Indonesia itu, apalagi Muhammadiyah waktu itu pengumumannya berbeda. Gitu. Akhirnya ada yang hari Ahad, ada yang hari Senin. Ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad untuk tanggal 9 Dzulhijjahnya. Untung mriko niku ternyata nggih tasih digoleki. Mas, niki sing betul le poso dina napa ngoten. Malah keporo enten sing pun teng mriko karena saking mempengnya tanglet ya. Nek pung teng Arafah niku tasih poso napa mboten. Waduh. Iki mesti le ngaji niki kali ngantuk nek ngoten. Tapi nggak napa-napa senajan to ngantuk tur ngaji. Bani ngantuk ora ngaji gitu. Nggih, dalam hati kecil saya kula jane pengen jawab, aku ora dengeri wong rane Indonesia ngoten. Maka yang terjadi kan Bapak Ibu waktu itu ada yang sholat Idul Adhanya hari Ahad, ada yang sholat Idul Adhanya hari Senin. Selama umat Islam sudah 15 abad yang lalu, Ka'bahnya saja, keadaan ibadah hajinya saja, kalau Bapak Ibu di sini ingkang sampun nanti tindak haji sedaya, itu keadaannya berubah. Bahkan fikihnya juga banyak berubah.
Bila nanti kalau panjenengan sowan teng dalemipun Bapak Ibu ingkang kuntur haji niku cen ojo dibanding-bandingke. Karena keadaannya sudah begitu banyak berubah. Ya. Karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagian yang pertama saya ingin matur dan berkampanye kalau ini monggo menyepakati dan mengusung bersama kalender global Hijriah Tunggal supaya nanti tidak ada ketidakpastian. Sebagaimana kalau panjenengan sami badhe nderek pengajian ini kan sudah tahu jadwalnya Jumat pagi. Coba pengumumannya hari Kamis, benjang geser dino Setu, geger Pak sih. Itu? Ya, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagian saya oleh-olehnya adalah cerita dan semakin memantapkan lagi seluruh umat Islam di dunia. 15 abad yang lalu Rasulullah SAW itu diberikan perintah oleh Allah menyampaikan risalahnya, semua ayatnya sama, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Umat Islam waktu itu karena belum bisa berhitung, maka mudahnya jangkepi, oh nek kurang wangune di genepi, nek cara simbah-simbah diangeti, ngoten nggih Pak. Nek mboten mantep Mas, 29 30. Tapi kan sekarang hitung-hitungan itu sudah bisa pasti dan bisa dipertanggungjawabkan. Maka insya Allah semoga lebih memantapkan lagi umat Islam seluruh dunia menatap 1446 Hijriah dan tahun-tahun berikutnya. Itu Bapak Ibu sebagai catatan awal. Ingkang salajengipun, kalau saya juga tidak keliru, ayat yang terakhir kalau panjenengan sami waos itu sampai 89 Ali Imran. Sak menika 90. Sambun pinanggih sedaya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufra ba'da imanihim thumma izdadu kufra kufran lan tuqbala taubatuhum thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun wa ulaika humud dhallun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir. Kula nyuwun reksa dumateng Allah saking panggodanipun setan ingkang rinanjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebat asma dalam Allah ingkang maha mirah tur welas asih.
Innal ladzina satuhune wong-wong kang kafaru kang padha kufur iya alladzina ba'da imanihim ing dalem sakwise imani alladzina tsummazdadu mongko keri-keri tambah iyo alladzina kufron kafire lan tuqbala iku ora den terima taubatuhum apa tobate alladzina wa ulaika utawi mengkono alladzina humud dhalluna iya utawi ulaik iku wong kang padha sasar kabeh. Na'udzubillah wa na'udzu billahi min dzalik. Niki mangke paling boten bapak-bapak saumpami midhangetaken wasiat khutbah pasti diberikan keterangan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu maka pentingnya ngaji bukan untuk apa-apa Bapak Ibu, tapi supaya kalau panjenengan sami ini mudah untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yang paling masyhur biasanya disampaikan sinten kemawon ingkang saged njagi ngajinipun kurang dari 40 hari dan selalu rutin istiqomah ngaji milo, maka insya Allah akan dimudahkan untuk mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengambil ibrah kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Waktu itu ditinggal umatnya lebih kurang 40 hari, kundur-kundur kok dilalah pun ngeloni sapi, ngoten nggih. Kisahnya yang paling masyhur kan tentang Samiri itu. Maka di beberapa tempat biasanya ngaji itu selapanan. Secara hitungan itu juga pasti selapanan itu 7 kali 5. Nonton pon, wage, kliwon, legi pai. 7 kali 5 35. Kurang dari 40 hari. Maka insya Allah mudah untuk mengingatnya. Namanya manusia, maka nul khotok wa nisyan. Berarti kalau Bapak Ibu ada kesempatan lali kali keliru, berarti itu masih manusia. Bila pandikanipun Allah teng surat favorit itu kan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, kalau di Masjid Gede sampai hari ini masih berlangsung pengajian wal asri. Terus Pak? Sebab nopo? Yaitu manusia itu pasti tidak mengenal titelnya karena sekarang baru heboh. Tidak mengenal kuliahnya di mana, tidak mengenal status sosialnya, semua pasti akan menemui ujiannya sendiri. Kalau panjenengan sami tidak ada yang tahu ujian apa yang akan menerpa diri kita.
Kalau kemarin yang sempat viral bagi ibu-ibu yang mengikuti media sosialnya anak muda, kan ada film yang diangkat dari kisah nyata, namanya Ipar Adalah. Wah, langsung nangkap ini berarti generasi milenial ini, insya Allah. Iya, ipar adalah maut. Ya, karena memang kalau boten ngaji niku biasanya hidupnya maut-maut gitu. Pun ditoto mawon kadang merucut gitu. Napa malih boten ditoto. Jadi ngaji itu kepentingannya untuk kita semua, Bapak. Baik saya sendiri maupun Bapak Ibu sekalian yang hadir. Tidak mengenal usia, tua muda, semua membutuhkan ngaji. Karena gini kok, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Ada kalanya, bahkan sering-seringnya yang tua memberikan nasihat kepada yang muda. Tapi juga sebaliknya, yang tua ini perlu mendapat masukan juga dari yang muda. Jangan yang tua merasa tua, yang muda merasa yakin itu nggak pernah bertemu. Kan sering-seringnya kasus keluarga, kasus di masyarakat ngoten. Nyun sewu, yang tua karena merasa senior, kemudian merasa tahu segalanya. Yang muda merasa muda gitu. Aku lu sekolah wis adoh. Nggih niki oleh-oleh bapak ibu nyekolah iku lho. Masya Allah. Maka di situ bapak ibu yang dirahmati Allah akan ketemu. Kalau dengan mengaji, maka insya Allah semoga semua bisa ditata dengan baik. Generasi tua dan generasi muda bisa saling bergabung untuk mengajakkan itu apa? Menyambungkan. Ya. Beruntungnya manusia itu kalau kebaikannya bisa dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Dan di sanalah Nyun Sewu kalau menggunakan bahasa organisasi ada namanya kaderisasi. Meskipun di beberapa tempat terus ada catatan tantangan membuat kaderisasi. Yeah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk kaderisasi soal bagaimana menjaga iman dan takwa kula panjenengan sami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemarin yang heboh itu Haji T misalkan. Cah cilik kok wis dijak kaji. Saya kira itu bukan fenomena yang baru Bapak Ibu. Memang hari ini tuh nek mboten viral niku mboten gayeng kok. Kula nggih repot. Pokoknya semua itu suka kalau yang viral. Kalau Bapak Ibu mungkin masih ingat, pasti setiap tahun itu ada saja yang membawa anak kecil. Soal perdebatan ibadahnya sah atau belum, ya semua ulama sepakat. Ibadah itu kan dicatat kalau sudah akil balik kan, tapi kan buatan keliru. Cuma sayangnya karena diviralkan tadi ya terus maut kalau karena tidak ditata dengan ngaji. Di sana ya di Mekah, di Madinah bawa anak kecil luar biasa banyak, apalagi dengan kemudahan akses hari ini. Cah cilik pun difoto dan macam-macam. Asal persyaratannya ada maka boleh. Yang memang perlu dijaga kemudian Bapak Ibu adalah semangatnya. Ampun ngantos ibadah kula panjenengan sami itu justru akan dijadikan celah untuk masuknya sum'ah, masuknya riya dan lain sebagainya. Tapi spiritnya itu mengajak ngaji dari kecil. Bahkan hari ini kan mulai ada revolusi. Masjid itu harus rame. Rame siapa? Suaranya anak kecil. Cara riyen kan tantangannya itu di beberapa masjid terus wonten jaratan makam. Terus muncul isu medeni. Anaknya mau ke masjid peti. Tapi sebetulnya lebih medeni simbah-simbah atau bapak-bapak yang di soft depan terus menterlengi ngeten iki. Niku langkung medeni. Salir rame. Inilah bagian yang perlu diselaraskan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga menjadi perhatian kula panjenengan sami. Yang rame-rame itulah besok yang melanjutkan kula panjenengan sami. Pol pentok cilik niku pinten tahun?
Pinten tahun? 5 tahun gitu. Mboten dangu. Makanya kucu-kucu kok wis gede. Ragat meneh kan ngoten ta. Maka masa kecil itu ada batasnya, bahkan masa tua pun ada batasnya. Maka bagian daripada spirit haji tahun ini, karena yang banyak viral-viral itu, saya ngangkat yang itu aja karena mudah untuk ditangkap. Jadi ampun ngantos ibadah kula panjenengan sami ini berhenti hanya di kita saja. Kan perintahnya ku angkusakum wa ahlikum naro. Ampun ngantos sing soleh namung sing tuwa. Mangke sing cilik ketinggalan repot. Bila kedah sareng-sareng sedaya keluarga di eret-eret. Diajak bersama-sama supaya bisa taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Sedaya kula panjenengan sami mangertos pilih sejak Nabi Adam alaihissalam ngantos dumugi Nabiullah Muhammad SAW itu kan tipologinya atau modelnya selalu begitu. Wonten nabi taat, lama-lama tersesat, lalu tumurun malih nabi rasul utusan Allah. Begitu terusnya. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail sampai Nabiullah Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad SAW itu sudah khatamul anbiya'i wal mursalin. Penutupnya, penyempurnanya seluruh ajaran nabi dan rasul utusan Allah saderengipun. Lalu dibekali kepada beliau Al-Qur'anul Karim menjadi kunci penyelamat. Tasih teng surah bab poso wau hudal linnas kan kata menjadi petunjuk gesangipun tiang menungso kula panjenengan sami. Ya, itulah semoga kalau panjenengan sami bisa berpegang dengan Al-Qur'an, maka insyaallah boten lepas saking tipologi yang sebelumnya. Kan ada kalanya orang itu sudah taat terus ada peluang untuk tersesat sebab sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala teng surah Asy-Syams. Manusia itu ada dua kemungkinan Bapak Ibu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pilih manungsa menika diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa fujuraha. Karena manusia memiliki hawa nafsu, berbuat jahat, berbuat curang, berbuat rakus, berbuat sombong dan kawan-kawannya. Wa taqwaha turunggih ugi diberikan kesempatan untuk berbuat takwa, kesalehan, kebaikan, kesantunan, boten nesu-nesu. Kemana-mana bawaannya membawa, kalau bahasa anak muda itu vibes positif. Vibes positif itu sebenarnya ngaji kali dawuhipun Nabi Muhammad SAW. Tabassamuka liwajhi akhika sedekah. Peranti duit itu dompete geri mesem pun sedekah. Napa meleh beto dompet itu kalih mesem nyemplungi. Nah, saya double nih. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Sungguh rugi sekali orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau karena ini masih di bulan Muharram, sungguh rugi sekali bagi orang-orang yang pernah diberikan kesempatan untuk berangkat ke tanah suci, baik untuk umrah maupun haji. Sekembalinya ke tanah air itu kan ada KSA, King Saudi Arabia, kerajaan Saudi Arabia. Tur nggih wonten plesetane Bapak Ibu. Napa plesetane pun kembali seperti semula. KSA kembali seperti semula. Ini. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah meraih iman, jangan kemudian buka peluang, buka kesempatan untuk masuk adanya kekufuran. Bahkan sudah sampai sana pun, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, peluang kekufuran itu selalu ada. Bapak Ibu yang masih kemutan di Jabal Rahmah misalkan, pun dikandani lindungan niku madhep ki lah niku nggih wonten sing brosor-brosor tentang watu niku ya Allah. Pokoknya umat Nabi Muhammad niku unik-unik.
sudah diberitahu. Ini biasanya kalau pas tawaf itu yang paling padat kan setelah Hajar Aswad terus makom Ibrahim sampai Hajar Ismail. Bar niku kopong. Sudah sering disampaikan mencium Hajar Aswad itu Umar bin Khattab pun menyebutkan nek ora kalau bahasa kita. Kalau bukan karena Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad, aku pun tidak. Niku tasih wonten calune sampai hari ini. Ya. Untung kiswahnya dibawa naik. Nek mboten dibawa naik niku mesti saya kathah sing nyuwek-nyuwek melih gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan sudah sampai di tanah haram pun masih ada saja orang-orang yang mengambil jalan kekufuran. Sudah jauh-jauh sampai di sana, Masya Allah. Tapi justru jauh daripada nasihat Rasulullah Muhammad SAW. Maka inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah perlu dijaga. Tsummasdadu kufran. Nah niki. Nanti kalau bahasa aslinya kan orang sudah iman lalu keluar dari imannya. Orang sudah Islam keluar dari Islamnya. Lalu dalam fikih dihukumi sebagai orang yang apa Bapak Ibu? Murtad, kan ngoten. Irtadda. Keluar dari barisan. Lan tuqbala taubatuhum. Tidak diterima apa? Taubatnya. Mengapa dibahas taubatnya Bapak Ibu? Karena di 89 Allah menegaskan orang-orang yang pernah berbuat kerusakan dilaknat oleh Allah itu bisa diterima taubatnya illal ladzina tabu mim ba'di dzalik wa aslahu. Menggunakan bahasa hadis Rasulullah Muhammad SAW, ini juga masih tentang khutbah Jumat. Hadis Rasulullah Muhammad SAW ini juga masih tentang khutbah Jumat. Biasanya nanti akan disampaikan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Terus bertakwa kepada Allah itu di mana saja. Wa khaliqin nasa bi khaliqin hasan. Dan kalau ada orang berbuat kejahatan, wa bi sayyi'atal hasanah, itu bisa menghapus secara otomatis. Lalu dengan bahasa bijaksananya kan yo nek ngapura yo tur nek lali ora, gitu katanya. Itu karena manusia. Tapi bagi Allah, siapa saja maghfirah Allah selalu terbuka. Yang sebelumnya ahli maksiat, yang sebelumnya pencopet, bahkan yang sebelumnya mungkin korupsi dan lain sebagainya, selalu terbuka di tangan Allah untuk diterima taubatnya. Sayangnya adalah harus dengan penuh kesungguhan, buatan KSA, kembali seperti semula. Wa ulaika humud dhallun. Dan orang-orang tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiang-tiang ingkang sampun merasuk iman dan kemudian justru dilepas keimanannya, itu termasuk orang-orang yang ad-dhallun, tiang-tiang ingkang tersesat. Naudzubillah wa naudzubillahi. Nah, bagian yang tersesat ini maka pentingnya ngaji, merujuk kepada Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lajengaken ayat 91-nya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba
mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin wa ma lahum min nasirin. Innal ladzina satuhuni wong-wong kang kafaru padha kafir iya alladzina wa matu lan mati iya alladzina wa hum kuffarun hali iku isih tetep kafir iya alladzina falayyuqbala mongko ora den trimo min ahadihim saking salah sijine iya alladzina mil'ul ardi apa kebae bumi zahaban ing emas walawif tada bihi lan senajan nembusi iyo ahad kelawan mil'ul ardi ulaika utawi mengkono-mengkono iya wong-wong kafir lahum iku kaduwe wong-wong kafir adzabun alimun utawi siksa kang larakake wa ma lahum lan ora ana kaduwe wong-wong kafir iku min nasirina ya iku kang padha nulungi. Niki pas rukuk nggih Bapak Ibu, insyaallah ngajeng juz enggal juz kawan. Datang tiang-tiang ingkang sami kafir Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini dengan bahasa yang sederhana badhe nyogok Gusti Allah kok disogok. Ya. Berapa waktu yang lalu ada kisah pra peradilan yang diloloskan Bapak Ibu. Semoga terus begitu, keadilan berbicara apa adanya. Bahkan yang memberikan vonis itu majelis hakimnya begitu sederhana. Memang soal sederhana menika pilihan ya Bapak Ibu. Kalau nanti matur babakan akhlak kan kemudian ada istilahnya zuhud. Apa Bapak Ibu? Zuhud. Kalau di Madinah ada namanya Jabal Uhud. Itu juga mengambil ibrah pelajaran, ada kesempatan sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi oleh Nabi sudah diwanti-wanti, diperingatkan ojo medun. Kok medun tenan? Karena siapa manusia yang tidak tertarik dengan harta benar, medun tenan, dan apa yang terjadi? Kejelunggup. Bagi yang perso insyaallah viralnya film Ipar Adalah Maut kan nggih ngoten. Awalnya ada peluang
sudah diperingatkan kok merusut tenan nggih klebus. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan. Nah, orang-orang yang kafir ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah kemudian mati. Ada kalanya kalau matur Bab Haji, ada orang yang pernah disampaikan kula niku dereng ditimbali begitu katanya. Diberikan kemampuan, diberikan kesehatan, apalagi mulai tahun 2024 ini Bapak Ibu kesehatan menjadi syarat mutlak sebelum pelunasan. Kalau dulu kan lunas dulu baru sehat. Pripun dokter mboten minder wis dilunasi kok ora dilolos. Ya mesti lolos. Sudah dibuat sehat dulu baru lunas saja, kemarin banyak yang merucut. Beberapa jamaah yang kami kawal itu nyusahu, ada yang demensia. Tidak perlu saya sebut namanya, sampai harus mau ucul-ucul di Masjidil Haram kan. Bukan untuk apa-apa Bapak Ibu. Nah, ini termasuk ngaji itu salah satunya untuk merawat ingatan. Jadi wah wis tuwa, rasah nulis, rasah moco, ini hati-hati. Jadi justru nyusahu semakin tambah usianya harus semakin ada gerakannya. Iya, semangat mungkin. Karena midanget pangandikanipun para sesepuh riyen kan urip niku cirine obah gitu. Nah, nek obah medeni itu orang meninggal. Orang mati. Obah medeni jadi selama masih ada kehidupan. Bahkan nyusahu, orang yang sudah terbaring di rumah sakit dipasangi ventilator itu kan cirinya hidup masih ada gerakan. Ah makin pun inna lillahi. Nah kok onten tiang tasih gesang seger buger. Kemudian kan, tantangannya anak muda hari ini tak ada istilahnya mager, tapi pun betul mager. Sedaya pun rampung teng mriki gitu. Maka mau nggak mau harus dipaksa untuk bergerak supaya kehidupan masih jalan. Termasuk dipaksa untuk berangkat ngaji. Milih mangkat ngaji napa di ngajeni? Ayo. Ngoten mawon. Di ngajeni niku berarti pun wayahe kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu badhe menyogok Gusti Allah dengan seluruh bumi dan isi-isinya. Ya. Karena waktu itu yang paling wah itu adalah emas ya. Digambarkan dalam ayat ini menyogok dengan emas. Nah, saiki napa sing wah? Gandeng sing wah niku kathah gitu. Ketoke bareng namung cuili. Intan permata gitu. Tapi harganya bisa ya. Maka semakin tidak kelihatan kejahatan itu Bapak Ibu kecuali tertautnya iman kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pandikanipun Gusti Allah tidak diterima. Fala yuqbalu. Walau iftadabi, meskipun seluruh bumi ini aja setiap jengkal diperhitungkan gitu Bapak Ibu, wonten regane. Kok arep nguasani dunya? Pasti gak bisa. Manusia itu penuh dengan kelemahannya, dan bagi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tutupnya ayat ini ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Kalau masih di Mekah, di Madinah, di Yogyakarta, di desa, di kota masih ada peluang untuk diberikan pertolongan sesama manusia. Bahkan mungkin yang tidak kenal sekalipun. Sing nulungi keluargane ra nulungi, kemarin yang baru viral kan simbah-simbah sepuh terpantau nyusewu, nggak enak banget beritanya. Nah, ini juga lagi-lagi karena ben viral. Tulisannya itu membusuk di rumah. Ini kan repot ya. Karena tidak ada yang menolong, itu baru urusan dunia. Apalagi besok di akhirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mumpung kita semua ini masih diberikan kehidupan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Monggo saling bergandengan tangan untuk saling memberikan pertolongan dalam rangka mengingatkan iman dan takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Makaten mawon Bapak Ibu yang saged kawula aturaken kathah lepat anggen kawula matur nyuwun pangapunten wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.